Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Kali ini saya mengulas film yang diambil dari kisah nyata. Filmnya mengandung bawang, jadi jangan lupa siapkan tisu. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan semua yang hadir di sini diberikan rezeki yang berlimpah, disehatkan jiwa raganya dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Awal film kita melihat pasangan suami istri yang sangat bahagia atas kelahiran putrinya. Putrinya itu mereka beri nama Michelle. Namun 5 tahun kemudian, sang ibu meninggal dunia. Di sisi lain, kita melihat seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Wanita itu bernama Sharon. Sharon memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka mabok-mabokan. Temannya yang bernama Ross khawatir melihat kondisi Sharon yang tidak kunjung berubah. Oleh sebab itu, Ross memaksa Sharon untuk ikut konseling, dengan harapan Sharon meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Ketika belanja di sebuah minimarket, Sharon tanpa sengaja melihat koran yang dijual di dekat kasir. Koran itu memuat sebuah berita tentang anak yatim umur 5 tahun, anak itu sekarang sedang berjuang melawan kanker hati yang dideritanya. Sharon langsung membeli koran itu. Di sisi lain, tampak seorang pria yang terlihat bingung, pria itu bernama Eddie. Tak lama kemudian, kedua anaknya menghampiri, anak yang pertama bernama Rani, dan yang kedua bernama Michelle. Michelle datang dengan lipstik yang berantakan di bibir hingga pipinya. Katanya dia ingin bertemu sang ibu. Padahal ibunya sudah meninggal dunia. Setelah membaca koran tersebut, Sharon sekarang tahu bahwa Michelle butuh transplantasi hati agar selamat, dan dia memutuskan untuk menemui Eddie dan keluarganya. Dia datang ke gereja tempat istri Eddie didoakan sebelum dimakamkan. Setelah sesi doa selesai, tanpa sengaja Michelle mendekati Sharon. Dia kagum melihat keindahan rok Sharon, hingga dia juga ingin memiliki rok seperti Sharon. Melihat anaknya ngobrol dengan orang asing, Eddie langsung menghampiri, Sharon pun langsung memperkenalkan diri. Sharon cerita bahwa dia mengetahui Michelle karena membaca berita di koran. Sharon ikut bersimpati atas apa yang Michelle alami, lalu ia pun menawarkan bantuan jika mereka membutuhkan. Namun Eddie bilang bahwa mereka bisa mengatasinya sendiri. Sharon pun langsung pergi meninggalkan lokasi. Di tempat kerja, Ross yang mendengar cerita Sharon langsung heran. Mengapa Sharon datang ke pemakaman orang yang tidak dia kenal? Sharon bilang bahwa dia sangat terpukul mengetahui ada seorang anak yang baru berusia 5 tahun sudah menderita kanker hati, dan ibunya sudah meninggal dunia. Yang tambah memilukannya lagi, Sharon mengetahui bahwa keluarga Eddie kesulitan uang karena biaya rumah sakit Michelle membengkak. Sharon bilang ke Ross bahwa dia harus membantu keluarga Eddie untuk pengobatan Michelle. Ross awalnya pesimis dari mana Sharon dapat uang ribuan dolar untuk biaya pengobatan Michelle. Namun Sharon yakin dia bisa mendapatkan uang tersebut, bagaimanapun caranya. Di rumah Eddie, Michelle belum bisa tidur, dia menanyakan keberadaan sang ibu kepada Eddie. Eddie bilang sang ibu ada di surga, namun Michelle belum paham maksud sang ayah, dia minta ayahnya berkata jujur karena umurnya sudah 5 tahun. Eddie bingung bagaimana harus menjelaskannya kepada Michelle. Malam itu ibu kandung Eddie memutuskan untuk tinggal di rumah Eddie, karena dia tahu bahwa Eddie tidak bisa mengurus anaknya seorang diri. Paginya, Eddie memperbaiki atap rumah, karena menurut ramalan cuaca, akan terjadi angin tornado disertai hujan. Malam harinya, di dalam rumah, suasana mati lampu karena sedang terjadi hujan angin, mereka tengah asik membaca buku cerita di ruang tengah. Namun ketika memandang Michelle, Eddie kaget melihat mata Michelle kuning. Saat itu juga Eddie bersiap ke rumah sakit, sang ibu khawatir karena di luar sedang terjadi badai dan jalan banyak yang tutup. Namun situasi tersebut tidak menghalangi semangat Eddie untuk segera ke rumah sakit. Setiba di sana, Michelle langsung ditangani oleh petugas untuk transfusi darah. Sang dokter menjelaskan bahwa kanker hati yang Michelle alami bertambah parah. Dokter memprediksi jika tidak segera transplantasi hati, hidup Michelle akan bertahan hanya 1 tahun. Namun semua tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Yang jadi masalah, Michelle adalah urutan ke-6, jadi masih antri. Karena tidak mudah mendapatkan pendonor hati. Biasanya harus menunggu 1 tahun lebih. Sang dokter minta Eddie untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi.
Esok paginya ketika hendak meninggalkan rumah sakit, Eddie harus ke kasir untuk membayar semua biaya berobat, total biaya $6.100. Namun semua kartu kredit Eddie ditolak. Eddie juga tidak memiliki kartu debit sebanyak itu. Di sisi lain, Sharon membagikan brosur di sekitar tempat dia bekerja. Brosur itu berisi tentang donasi untuk biaya pengobatan Michelle. Siapa saja yang motong rambut, biayanya semua akan didonasikan. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa, hari itu Sharon berhasil mengumpulkan donasi $3.254. Di sini Sharon bilang kepada Ross, bahwa dirinya ingin berhenti dari kebiasaan buruknya yang suka mabok. Ross senang mendengar niat baik Sharon. Karena sudah lama dia ingin Sharon berhenti minum. Eddie pulang ke rumah dengan membawa barang belanjaan pesanan sang ibu. Namun ketika sang ibu cek, banyak barang yang tidak Eddie beli. Sang ibu ngomel-ngomel karena dia sudah menulis semua daftar belanja itu, tapi mengapa Eddie lupa? Eddie yang mendengar omelan sang ibu pun marah, lalu pergi. Sang ibu menghampiri Eddie di kamarnya. Eddie bilang kepada sang ibu bahwa dia tidak mampu membeli semua daftar barang yang ibunya tulis karena tagihannya membengkak. Apalagi 2 jam kemudian dia harus membawa Michelle periksa ke rumah sakit. Sang ibu berpesan agar Eddie tidak putus asa. Namun Eddie kecewa, karena sudah begitu banyak almarhum sang istri berdoa namun ini yang terjadi. Tak lama kemudian Michelle masuk dan bilang bahwa ada tamu wanita di depan rumah. Di sana ada Sharon. Sharon langsung memperkenalkan diri lagi, dan menyerahkan amplop coklat yang berisi uang tunai sebesar $3.254. Itu adalah uang hasil menggalang dana di salon tempat dia bekerja. Melihat kebaikan Sharon, sang ibu langsung mempersilahkan Sharon masuk ke dalam rumah. Mereka mengajak Sharon makan malam bersama. Sambil memperhatikan data tagihan di atas meja, Sharon memuji masakan Barbara. Michelle kemudian meminta rok berkilau milik Sharon, namun Sharon berjanji akan memberikan Michelle rok berkilau sesuai ukurannya. Eddie bilang tidak usah repot-repot, dia bisa mengurusnya sendiri. Namun Sharon mengaku ikhlas menolong Michelle. Esok harinya Sharon menelpon pihak bank, dengan maksud akan melunasi semua tagihan Eddie. Namun Sharon kaget ketika mendengar total tagihan Eddie adalah $432.000. Sharon langsung pergi ke rumah Eddie, dia meminta Eddie mengumpulkan semua arsip tagihan kartu kredit. Total ada 4 kartu kredit yang sudah mencapai batas limit. Total tagihan rumah sakit $400.000. Biaya perawatan Michelle $670 setiap bulannya. Sedangkan penghasilan Eddie hanya $3.600 per bulan. Jadi bisa diibaratkan lebih besar pasak daripada tiang. Untuk mengatasi itu semua, Sharon bertanya tentang sertifikat rumah yang Eddie tempati. Namun Eddie tidak ada niat untuk menjual rumah yang sedang mereka tempati. Mendengar itu Sharon meminta Eddie membayar tagihan sesuai kemampuannya saja, terus negosiasi dan restrukturisasi hutang. Sedangkan Sharon akan tetap menggalang dana untuk Michelle. Eddie bilang dia lebih suka menyelesaikan masalahnya sendiri, karena dia malu jika Sharon terus membantunya. Sharon menyuruh Eddie tidak memikirkan itu semua. Jalanin saja hari seperti biasa, jangan pernah pikirkan hutang, karena semakin kita pikirkan, maka kita semakin stres. Sharon yakin mereka pasti bisa menemukan jalan keluar. Hari berikutnya, Sharon mulai mendesain poster untuk penggalangan dana. Sedangkan Eddie punya ide untuk mengambil pekerjaan tambahan. Malamnya Michelle meminta sang ayah membawanya jalan keluar untuk melihat bintang di langit. Million bajillion miles an hour. Good, you think? I think she is. Paginya Sharon datang kembali dengan membawa rok yang diminta Michelle kapan hari. Michelle bahagia banget mendapat rok yang disukainya. Eddie memberitahu niatnya untuk melamar pekerjaan memperbaiki atap rumah yang rusak akibat angin topan. Sharon pun membantu Eddie membuat daftar riwayat hidup yang menarik. Tak hanya itu, Sharon juga ikut meyakinkan kontraktor agar menerima Eddie. Dan akhirnya mereka berhasil. Now you can let your competitive boards. I mean, look, life's about saying yes. Esok harinya Eddie pun mulai bekerja. Sedangkan Sharon mulai menyebarkan brosur penggalangan dana pengobatan Michelle.
Pada bulan itu mereka berhasil mengumpulkan dana sebanyak $11.000. Namun besarnya biaya pengobatan Michelle, $11.000 saja masih kurang. Di luar dari masalah keluarga Eddie, ternyata Sharon sendiri memiliki masalah dengan putranya yang bernama Derek. Hubungan Sharon dengan Derek tidaklah baik, mereka tinggal terpisah. Derek marah kepada Sharon karena waktu kecil, Sharon tidak memperhatikannya. Saat ini Sharon menyesali itu dan meminta maaf kepada Derek. Namun Derek belum bisa memaafkan sang ibu. Hari berganti hari, penyakit Michelle kambuh dan langsung dirawat ke rumah sakit. Eddie yang mulanya tidak mau bergantung kepada Sharon, terpaksa meminta bantuan Sharon untuk menjaga sang anak. Malam itu mereka bermain sepatu roda bersama-sama untuk menyenangkan hati Michelle dan sang kakak. Jet spiral, maybe I can. Eddie bahagia melihat kedua putrinya gembira. Dia berterima kasih kepada Sharon, namun dia juga benci karena tidak bisa berbuat banyak untuk sang buah hati. Malam itu, Eddie meminta Sharon menceritakan keluarganya. Your son? I'll keep on help. Walaupun Derek membenci sang ibu, Sharon tidak pernah berhenti nelpon Derek. Walaupun tidak pernah diangkat, Sharon selalu meninggalkan pesan suara. Paginya Sharon menunjukkan koran yang berisi iklan rumah dijual. Sharon meminta Eddie untuk melakukan hal yang sama agar hutangnya bisa lunas. Namun Eddie menolak karena ini penuh kenangan bersama orang tua, istri dan anak-anaknya. Ed, your roofing jobs ain't gonna cut You're enough. Never known the house my father built. Sharon tidak menyerah, dia pergi menemui direktur rumah sakit untuk negosiasi agar semua tagihan dihapus. Tentu saja pihak rumah sakit tidak setuju. Namun Sharon menceritakan semua tentang apa yang diderita Michelle, sampai mereka harus menanggung hutang yang sangat banyak. Awalnya pihak rumah sakit tetap menolak, sampai akhirnya Sharon bertanya, bagaimana jika hal tersebut terjadi kepada anak kandung sang direktur? Apakah dia tetap melakukan hal yang sama jika ada orang yang berusaha membantunya? Sharon sangat pintar mengambil hati sang direktur. Sepulang dari sana, Sharon langsung menemui Eddie dan menunjukkan bukti bahwa semua hutang di rumah sakit bernilai $400.000 dihapus. Mendengar itu, mata Eddie langsung berkaca-kaca, dia tidak menyangka hutangnya sebanyak itu bisa lunas karena bantuan Sharon. Eddie pun menangis, dia tidak sanggup menahan air matanya. Malam itu ketika Sharon asik membacakan buku cerita, Michelle tiba-tiba muntah darah. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter bilang bahwa kondisi Michelle tambah parah, dia memasukkan Michelle ke urutan nomor 1 untuk transplantasi hati. Jika tidak segera dilakukan, kemungkinan besar Michelle hanya akan bertahan 4-6 minggu. Namun di rumah sakit ini tidak bisa melakukan operasi tersebut, mereka harus merujuk Michelle ke rumah sakit yang lain, yang mana jaraknya 6 jam dari sini. Jadi ketika mereka menemukan orang yang bersedia mendonorkan hatinya, maka mereka harus segera pergi, karena hati hanya bisa bertahan 6 jam. Jadi butuh pesawat pribadi untuk membawa Michelle agar tepat waktu. Mendengar itu Eddie marah, karena mana mungkin mereka bisa nyewa pesawat pribadi. Namun Sharon dengan yakinnya bilang bahwa dia akan membelikan Eddie pesawat. Begitulah sifat Sharon, dia tidak pernah menyerah, dan selalu berpikir positif. Sejak hari itu, Sharon menghubungi semua pihak yang memiliki pesawat pribadi, namun sayang, tidak ada satupun yang bersedia ngobrol dengannya. Gagal lewat telepon, bukan berarti Sharon berhenti. Sharon memutuskan untuk mendatangi langsung kantor pemilik pesawat pribadi tersebut. Sebelumnya dia menanyakan makanan kesukaan orang yang diteleponnya. Jadi kali ini Sharon datang dengan membawa makanan kesukaan orang yang diajaknya bicara. Setelah disambut dengan baik, Sharon menunjukkan foto Michelle dan menceritakan semua tentang Michelle hingga membuat lawan bicaranya bersimpati dan menuruti permintaan Sharon. Tidak hanya itu, ketika berbicara dengan pemilik pesawat, Sharon langsung bilang bahwa dia akan menjadikan bapak seorang pahlawan. Sungguh hebat strategi Sharon berbicara dengan orang lain. Sehingga dia berhasil mendapatkan lebih dari 1 pesawat pribadi yang siap mengantar Michelle secara gratis.
Eddie yang mendengar itu sekali lagi takjub dengan kehebatan Sharon. Namun Eddie meminta Sharon untuk tidak menolongnya lagi. Eddie juga meminta Sharon berhenti menggalang dana untuk biaya pengobatan Michelle, karena dia ingin menikmati kebersamaan dengan Michelle 3 minggu ke depan. Michelle tidak terima, dia cerita kepada Ross bagaimana keras kepalanya Eddie. Namun bukannya mendukung Sharon, Ross balik marah kepada Sharon karena dia sudah lama tidak kerja di salon, dan uang tabungannya habis hanya untuk Michelle. Ross meminta Sharon segera sadar. Namun Sharon bersikeras bahwa apa yang dilakukannya adalah hal baik. Dia tetap ingin membantu Michelle, walaupun banyak orang yang tidak setuju dengannya. Ketika sedang nonton acara televisi, seketika itu Sharon punya ide. Dia mengundang pihak televisi untuk mewawancarai Michelle di rumahnya, agar lebih banyak orang yang tahu dan akan membantu Michelle. Namun Eddie yang mengetahui itu langsung menghentikan wawancara tersebut. Eddie mengajak Sharon dan ibunya masuk ke dalam. Eddie langsung marah kepada Sharon, karena dia sudah bilang untuk menghentikan penggalangan dana. Eddie juga bilang bahwa apa yang dilakukan Sharon selama ini bukanlah untuk membantu keluarganya, namun untuk kepentingan Sharon sendiri. Seketika itu Sharon terdiam. Namun ibu Eddie tidak setuju dengan apa yang dibilang Eddie kepada Sharon. Malam itu, Sharon minum hingga mabok. Eddie yang melihat Sharon mabok di rumahnya pun langsung menyuruh Sharon pergi meninggalkan rumahnya sekarang juga. Sebelum pergi Sharon bercerita bahwa, dulu ibunya sangat jahat kepadanya, ibunya suka mabok-mabokan. Sharon tidak mau seperti itu kepada anaknya, namun sekarang anaknya juga membenci Sharon. Di dalam kepala Sharon selalu terdengar orang yang bilang bahwa dia adalah orang jahat yang tidak pantas dicintai. Untuk menghilangkan suara itu dia terpaksa mabok. Selama ini dia berpikir dengan membantu Michelle sama dengan membantu dirinya. Sharon meminta maaf kepada Eddie. Sharon meninggalkan Eddie dan kembali menemui Ross. Ross menyambut baik kedatangan Sharon. Hari Natal pun tiba, alhamdulillah. Michelle masih diberikan umur yang panjang, dia masih bisa merayakan Natal bersama keluarga tercintanya. Sedangkan Sharon hanya bisa meninggalkan pesan suara untuk putranya yang masih belum bisa memaafkan Sharon. Singkat cerita, pada tanggal 17 Januari 1994, terjadi badai salju yang sangat dahsyat. Sehingga banyak jalan raya yang ditutup karena salju yang menutupi jalanan. Di tengah kacaunya kota karena diterjang salju, Eddie mendapat telepon dari rumah sakit bahwa dia sudah mendapatkan pendonor, dan Michelle harus tiba rumah sakit rujukan dalam waktu 6 jam. Mendengar itu, Eddie langsung bergegas mempersiapkan diri. Namun sang ibu melarang Eddie, karena cuaca di luar sangat buruk sekali, banyak akses jalan yang ditutup. Namun Eddie bersikeras, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini demi kesehatan Michelle. Eddie pun menelpon Sharon untuk meminta bantuan. Sharon tidak mau membuang waktu, dia langsung menelepon Ross untuk menghubungi patroli, agar Eddie bisa menemukan jalan menuju rumah sakit. Sharon juga menghubungi pihak penerbangan agar menyiapkan pesawat. Namun bandara saat ini juga ditutup karena dipenuhi salju. Dengan nada tinggi Sharon memaksa mereka untuk membersihkan landasan pacu demi membantu Michelle. Di sisi lain, Eddie sedang mempersiapkan mobilnya. Sedangkan Ross sibuk mencari rute perjalanan yang bisa dilalui oleh mobil Eddie. Eddie pun berangkat bersama Michelle sesuai rute yang disarankan Ross. Namun sayang, di tengah perjalanan ternyata rute itu banyak kendaraan yang terjebak salju sehingga terjadi kemacetan parah. Eddie tidak mau menyerah, dia langsung mencari jalan alternatif dan merubah haluan. Sedangkan Ross dan Sharon tidak berhenti berpikir bagaimana cara keluar dari masalah ini. Akhirnya muncullah ide menggunakan helikopter. Kini tugas mereka bagaimana cara mendapatkan helikopternya. Sharon langsung menghubungi stasiun televisi untuk menyiarkan mereka butuh helikopter dan pilot. Sedangkan Eddie dan Michelle masih berjuang menerjang ganasnya badai salju. Mobil Eddie terpaksa berhenti karena jalannya tertutup pohon. Eddie berusaha memindahkan pohon itu dengan sekuat tenaga, namun dia gagal, karena pohon itu begitu besar. Don't do this to me! Come on! Eddie putus asa, dia menangis di tengah derasnya salju yang turun.
Eddie memutuskan untuk putar balik, sambil menangis Eddie bilang bahwa dia sangat mencintai Michelle. Come here, butterfly. How come you're crying, Daddy? I love you so much, baby girl. Daddy loves you so much. Sebelum balik ke rumah, Eddie menyempatkan diri nelpon pihak rumah sakit menggunakan telepon umum untuk membatalkan operasi karena dia terjebak. Di sisi lain, melalui televisi, Sharon masih mencari orang yang bisa menerbangkan helikopter di tengah badai salju. Alhamdulillah ada satu orang yang siap dan sudah berpengalaman menerbangkan helikopter. Namun dia meminta lokasi pendaratan yang luas dan bebas dari hambatan. Sang pendeta yang sedang nonton siaran itu pun langsung menelepon dan menyuruh mereka untuk mendarat di halaman gereja, karena mereka memiliki halaman yang luas. Tidak hanya itu, sang pendeta mengajak semua jamaahnya untuk datang membantu membersihkan lokasi dari tumpukan salju. Eddie yang sedang nelpon pihak rumah sakit pun dihampiri petugas yang mengajaknya menuju helikopter. Kali ini Eddie dengan semangat mengemudikan mobilnya. Di depan gereja, orang berbondong-bondong membersihkan salju menggunakan skop. Hey there. All right, come on, y'all. Split up. We need to meet. You guys stay here. The rest of y'all go. Di tengah keramaian itu, Sharon terdiam seolah-olah tidak percaya melihat sang putra datang menghampirinya. Sang putra bilang bahwa dia menerima dan mendengar semua pesan suara yang Sharon kirim. Dengan penuh haru, Sharon pun memeluk sang putra. Kemudian mereka bergegas membersihkan lokasi dari salju. Singkat cerita, Eddie pun sampai di lokasi, dia terharu melihat begitu banyak orang yang membantu menyelamatkan putrinya. Hi, little ones. Daddy! Turn up the right. Helikopter pun tiba, namun dia kesulitan mendarat karena terlalu gelap. Akhirnya mereka pun menyalakan semua lampu mobil. Ternyata itu juga tidak cukup. Akhirnya Rani berinisiatif membentangkan selimut ke tanah agar terlihat oleh pilot. Ternyata itu sangat membantu pilot. Karena terlalu kecil, akhirnya semua melepas jaket dan membentangkannya. Orang yang melihat aksi tersebut dari layar televisi ikut terharu melihat begitu hebat warga yang saling bahu-membahu untuk menolong Michelle. Alhamdulillah pilot pun berhasil mendarat sempurna. Sebelum Eddie naik ke helikopter, dia menyerahkan jaketnya kepada Sharon, dan bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Eddie juga bilang kepada Sharon bahwa dia bukan orang jahat, tapi Sharon adalah seorang pahlawan. What an incredible moment. Singkat cerita, Michelle berhasil dioperasi dan Michelle dapat melanjutkan hidupnya seperti sedia kala hingga dia dewasa. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita ini sampai selesai. Semoga kita semua diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas seperti air Zam-Zam.